Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana oleh kasih karunia Allah kita mempelajari kitab-kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita telah sampai dalam studi kita pada kitab Amsal, kitab ketiga dari kitab-kitab puisi dalam Perjanjian Lama, di pasal yang ke-11. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Saudara Esam Khalil, selamat datang. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, saya akan membaca beberapa ayat dalam pasal 11, kemudian kembali untuk bertanya. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jelas di sini bahwa pembicaraannya adalah perbandingan antara orang lurus dan orang jahat. Apa yang bisa kita lihat di sini? Saya melihat bahwa Tuhan campur tangan atau bahkan melihat rincian kecil dari kehidupan dan interaksi kita. Orang-orang membayangkan, dan saya tidak tahu dari mana ini berasal, bahwa Tuhan kita ada di rumah doa yang mereka tuju dan ingin bertindak sesuka hati dalam pekerjaan dan seterusnya. Dia mulai pasal ini dengan mengatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi ia berkenan pada batu timbangan yang tepat. Sejak zaman hukum Taurat, Tuhan memerintahkan janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Yahudi ya Yahudi. Iya, Ya, pintar. mencoba jadi pintar. Mencoba menjadi pintar. Dulunya mereka punya dua batu, satu untuk membeli, yang satu untuk menjual. Katakanlah 1 kilo. Tentu dahulu ukurannya shikal, namun ini misalnya saja. Seseorang punya dua batu yang di atasnya tertulis 1 kilo. Sebenarnya yang satu 900, yang satu 1100 gram. Ketika membeli dia gunakan 1100 agar dapat lebih banyak. Ketika menjual dia gunakan 900 agar menjual lebih sedikit. Hasilnya dia untung 200 gram. Tuhan berkata, ini tidak benar. Itu sebabnya Tuhan berkata segala kecurangan adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Lalu dia akan sebutkan banyak hal berlawanan dalam kehidupan. Sebelum kita meninggalkan bagian ini, jika Anda ingin menyampaikan pesan ini sekarang, kepada kategori orang yang mana di dalam masyarakat yang akan Anda tuju? Para pedagang, pebisnis, atau kategori Semua lain? orang percayalah pada saya. Untuk pedagang tolong jangan curang. Untuk para pelajar janganlah menyontek. Ini tidak menyenangkan Tuhan, percayalah untuk segala kategori apapun. Untuk suami jangan tipu istri Anda. Karena itu adalah prinsip, namun teks ini lebih untuk para pedagang. Namun saya percaya ini ditujukan untuk semua orang dalam interaksi natural Benar. mereka. Lalu dia katakan sesuatu yang sangat penting yang terus dia ingatkan pada kita yang terdapat dalam kitab Amsal. Karena kitab ini membahas 3 hal penting yang berlawanan yang diucapkan secara berulang kali. Hikmat dan kesederhanaan, kemalasan dan ketekunan, kesombongan dan kerendahan hati. Dikatakan berhati-hatilah jikalau keangkuhan tiba saat hal itu datang Cemooh. atau rasa malu datang. Tak ada yang lain, ini sebuah fakta di sepanjang sejarah, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati.
Orang rendah hati memahami masalah-masalah dengan cara yang berbeda daripada yang sombong yang matanya tertutup Apa sepanjang kebalikan waktu. dari rasa malu, Saudara Esam? Kemuliaan, Kemuliaan. Jadi mungkin dia yang sombong ingin mencapai tingkat kemuliaan tertentu, menjadi seorang bintang. benar. Tapi ketika Dia dia mencapai mencapainya, dia menyadari bahwa dia memperoleh sebaliknya, malu dan bukan kemuliaan. benar. Karena kemuliaan yang ia cari pada mulanya adalah kemuliaan palsu sehingga sampai di tempat yang salah. Ayat 3, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang lurus punya tujuan yang jelas dan konsisten ke arah dia pergi. Bagi orang lurus Tuhan adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Bagi dia Tuhan adalah segalanya. Orang lurus hanya menginginkan berjalan bersama Tuhan. Itu kenapa dia hanya melakukan apa yang semestinya. Orang seperti ini ada dalam bimbingan Tuhan dan akan mencapai tujuannya. Seperti yang kita baca sebelumnya, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kata pengkhianat jelas menyebut seseorang yang tidak setia. Maksudnya adalah mereka yang hanya berurusan dengan kita dengan setia ketika mereka ada kebutuhan, namun ketika berlawanan Dia akan keinginannya mengkhianati mereka kita. mengkhianati kita. Kata bengkok atau curang, ada perbedaan antara garis lurus dan yang bengkok. Kita tahu bahwa yang terdekat untuk menghubungkan dua titik Garis adalah lurus. garis yang lurus. Seolah ingin berkata kebengkokanmu akan menghancurkan segalanya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Saya ingat di episode terakhir kita membahas tentang orang kaya dan kota yang kuat. Jadi di sini, jika hari murka itu datang, yaitu hari penghakiman, kekayaan tidak ada gunanya. Sekalipun dia berkata kepada orang Yahudi yang kekayaannya berarti berkat Tuhan, ketika Tuhan berkata alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah, kita pikir mereka adalah orang yang dapat masuk. Tuhan berkata tidak. Dia ingin katakan bukan kekayaan. Lalu apa yang berharga? Kebenaran. Kebenaran melepaskan orang dari maut. Faktanya, kebenaran diberikan pada kita dewasa ini. Saya suka mengatakan bagian ini. Kebenaran Kristus melalui iman kepadanya diberikan kepada kita. Benar. Ini yang menyelamatkan kita dari kematian kekal, bukan hanya fisik. Dan saya ingat ketika Anda mengatakan pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Bahwa negara-negara Arab melewati hari-hari murka dari orang-orang terhadap para penguasa. Benar. Dan para penguasa itu memiliki kekayaan yang luas. Dan kekayaan yang tak terukur. Dan di sekitar mereka ada sistem keamanan yang sangat-sangat kuat. Tetapi mereka tidak tahan di hadapan murka orang-orang dan sistem yang jatuh. Terlebih di hadapan murka Allah. Persis, bagaimana dengan hari Hari murka murka Allah? Allah. Siapa yang bisa berpikir bahwa melalui beberapa perbuatan, kekayaan, atau upaya pribadi akan mampu berdiri di hadapan murka Allah? Tidak ada yang dapat bertahan atau menanggung murka Allah, tetapi kebenaran membebaskan dari maut. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Amsal ini ditetapkan secara harafiah sebagai dua bait puisi yang dihubungkan oleh fitur paralelisme. Puisi Ibrani secara umum dicirikan oleh fitur ini yang merupakan pengulangan dari ide tertentu atau membandingkannya dengan ide yang berlawanan. Ada 3 jenis paralelisme dalam puisi Ibrani: paralelisme sinonim dan paralelisme antietis, dan paralelisme sintetis atau konstruktif, di mana bait kedua melengkapi ide yang pertama dan mengembangkannya. Seperti inilah contoh-contoh jenis paralelisme dalam puisi Ibrani. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dari pasal 11 Kitab Amsal. Dr. Faiz, ayat-ayat yang datang kemudian memiliki perbandingan antara kebenaran dan pelanggaran atau kebenaran dan dosa. Saya harap kita bisa menjelaskan. Bahkan saya memiliki sesuatu untuk ditambahkan dalam ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ayat ini mengingatkan saya pada sebuah ayat yang disebutkan dalam Zefanya pasal 1. Dan di Yeskiel 7, emas dan perak tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan kita marah, apa yang bisa saya Benar. lakukan untuk menyenangkan dia? Harus saya memberinya perak atau emas? Tidak ada yang berhasil. Semua tidak akan berhasil, dari semua keindahan juga tidak akan berhasil. Semuanya akan berubah Saat Kristus datang. Jadi dia yang akan mengandalkan perbuatan-perbuatan atau uang dan kekayaannya, semua ini akan sia-sia. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut, ini kan saya juga tentang kisah nyata orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu punya banyak uang, tapi itu tidak membantunya sama sekali. Tetapi Lazarus telah bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya
Cerita itu menyebutkan nama Lazarus yang berarti Allahku adalah penolongku. Bahkan ketika dia meninggal, para malaikat membawanya ke pangkuan Abraham. Bahkan kita menemukan bahwa dia tidak mati sama sekali, dia menikmati Firdaus. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Jadi yang tidak bersalah, bahkan jika dia menyimpang, kebenaran akan membawanya kembali. Saya ingat Petrus ketika dia menyimpang dan duduk di kursi si pencemooh dengan para pelayan sambil menghangatkan diri di rumah imam besar, tapi karena dia benar dan karena Tuhan memiliki cara-cara khusus untuk berurusan. Dengan dia dan kebenaran berarti bahwa saya tahu apa yang seharusnya saya lakukan. Maka kebenaran meluruskan jalannya, jadi dia keluar dan menangis dengan sedihnya, lalu dia menyerahkan dirinya pada pesan yang datang kepadanya. Dari Tuhan, dia pergi ke Galilea ke danau Tiberias dan Tuhan mengampiri dia, dan memulihkan jiwanya dan meluruskan jalannya, yang menyegarkan jiwaku, ia menuntun Benar. aku. Di jalan yang benar, namun jalan yang orang benar. jahat jatuh karena kefasikannya. Kita melihat perbandingan ini antara Petrus dan Yudas Iskariot yang sayangnya menyatakan kejahatannya dan tidak menanggapi sama sekali saat Allah berurusan dengannya. Bahkan Tuhan pada akhirnya ketika dia mengatakan padanya, teman, mengapa kamu datang? Soal dia berkata, kamu adalah kekasihku dan aku mengasihimu, masih ada kesempatan. Pergilah menangis dan bertobatlah atas apa yang telah kamu lakukan dan datanglah. Tapi sayangnya ia pergi dan gantung diri. Dan dia jatuh dengan kejahatannya. Iya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ini juga dapat diterapkan pada Petrus dan Yudas Iskariot. Ide yang sama. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Tentu saja orang jahat semua harapannya dan semua ambisinya terkait dengan bumi. Iya. Jadi jika orang jahat itu mati, semua ambisi dan harapannya akan berakhir. Harapannya menjadi sia-sia. Rasul Paulus menggambarkan orang-orang itu dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Semua harapan dan ambisi mereka terkait dengan hal-hal duniawi. Jika kehidupan mereka di bumi sudah berakhir, tidak akan ada harapan atau ambisi untuk semua itu. Tapi ambisi dan harapan kita terkait pada keberadaan kita bersama Tuhan Yesus Kristus di rumah Bapa. Orang benar diselamatkan. Ini sebuah ayat yang indah. Itu mengingatkan saya tentang kisah Haman dan juga Mordekai. Ya. Mordekai diselamatkan dari masalah. Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya Dalam untuk kitab Ester. Mordekai. Haman digantung di atasnya, dia membuat lubang dan menggalinya, dan dialah yang jatuh ke dalamnya. Ayat-ayat setelah itu berbicara tentang pengaruh orang percaya atas orang-orang di sekitarnya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, orang munafik memberitahu temannya kamu hebat, kamu cantik, padahal tidak demikian. Yang lebih baik biarlah orang benar malu dan menghukum aku, itulah kasih. Dan biarlah dia memarahiku, itu akan menjadi seperti minyak yang unggul. Biarlah orang benar malu dan menghukum aku, itulah kasih. Dan biarkan dia memarahiku, itu akan menjadi seperti minyak yang unggul. Jadi orang benar berkata kepada temannya, kamu harus memperbaiki caramu, tapi orang munafik akan menghancurkan cara temannya dan tidak akan membiarkannya mengurusi kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Benar. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, berialah kota. Dan bila orang fasik binasa, geburulah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ini berarti bahwa orang percaya dapat mempengaruhi seluruh kota. Saya ingat Mordekai lagi ketika Tuhan membiarkan dia diberi posisi tinggi oleh raja dan ditinggikan. Ia mempengaruhi rakyat dan menyelamatkan kota. Memang benar seperti yang dikatakan kitab pengkhotbah, seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya ia melakukan kota itu. Ini dapat diterapkan pada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat Yusuf juga yang berpengaruh di seluruh dunia. Safnat Paneah, penyikap rahasia dan penyelamat dunia, dia yang menciptakan rencana untuk menyelamatkan dunia dari bencana kelaparan. Jadi orang percaya memiliki pengaruh yang besar atas orang-orang di sekitarnya dan mereka yang di sekitarnya serta kota tempat tinggalnya. Saya tidak bisa meninggalkan bagian ini tanpa berhenti sejenak di depan apa yang Anda katakan. Apa yang bisa Anda katakan kepada kota, negara bagian, negara pemerintahan, atau sistem politik yang memiliki orang-orang yang saleh dan orang-orang jahat, dan orang-orang saleh dianiaya dan kebebasan mereka dibatasi, dan semua jalan mereka dibatasi, sementara orang jahat bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Izinkan saya mengutarakan sebuah pernyataan yang Tuhan Yesus Kristus katakan ketika ia meratapi Yerusalem. Kamu tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saya ingin mengatakan kepada sistem-sistem ini bahwa penyebab berkat bagi kota manapun adalah kehadiran dan doa orang-orang kudus dan orang saleh. Dan bahwa Tuhan menghalangi murka dunia demi orang-orang percaya. Ketika gereja akan diangkat, dan Roh Kudus juga murka murni akan dicurahkan ke seluruh dunia. Dan mereka akan tahu nilai orang-orang percaya yang hidup di dunia dan bagaimana mereka telah mencegah murka ini. Ada patah di Mesir bagian atas yang berbunyi, demi mawar lalang juga disiram, bukan?
Ya, Jadi petani menyirami tanah demi bunga di dalamnya dan di sebelah bunga ada duri, tapi demi bunga duri pun ikut disiram. lalang. Jadi Tuhan masih menunggu dunia dan masih ada kebaikan. Kita masih memiliki oksigen dan matahari terbit. Demi kebaikan orang Demi percaya. kebaikan orang-orang percaya ketika mereka akan pergi, mereka akan mengetahui berapa banyak murka yang dihentikan karena mereka Benar. tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Dan itulah sebabnya ayat-ayat berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Orang jahat adalah alasan kehancuran kota. Itu benar. Saya ingin katakan hal lain, bacalah sejarah. Ya, Sejarah mengatakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Iya. Dimulai dengan Herodes, ya. yang menikmati pembunuhan orang-orang percaya dan orang-orang kudus. Dan hasilnya sangatlah buruk, cacing pun memakannya hidup-hidup. Anda bisa saja merasa terhibur melakukan kejahatan, akhirnya Anda tidak melakukan apa-apa selain kehendak Tuhan. Anda telah menetapkan batas Anda, tapi hati-hati waktunya akan tiba. Anda akan membayar harganya pada waktu bersamaan. Setiap kali orang jahat menyulitkan orang percaya, mereka pergi kemana-mana memberitakan firman lebih dan Iya. lebih lagi. Sejarah membuktikan ini semua. Ingat Nero, ingat upayanya sepanjang 2000 tahun untuk mengalahkan kekristenan dan orang Kristen. Itu tidak ada efeknya selain meningkatkan status mereka. Namun kemana mereka pergi, mereka yang berusaha untuk merusak kekristenan, mereka sudah pergi ke tempat yang terburuk Benar, dalam sejarah. benar. Saudara Esam, saya ingin bertanya yang sangat penting dalam ayat 12. Ayat 12 kita membaca, barang siapa meremehkan sesamanya, ia tidak memiliki akal sehat. Tetapi orang yang berakal tetap diam. Siapapun yang meremehkan tetangganya tidak memiliki akal, tetapi orang yang berpengertian tetap diam. Apakah ada contoh-contoh dalam Alkitab di mana ayat ini diterapkan? Benar, tentu saja saya punya kecenderungan untuk melihat cacat pada orang lain. Kita bisa menyerah kepada mekanisme alami dalam jiwa yang mengangkat kita ketika kita melihat sesuatu yang salah dalam diri Anda, dan kita mulai melihat, berbicara, dan mengatakan kita lebih baik dari Anda. Kita merasa demikian karena menemukan yang cacat dari Anda, padahal kemungkinan kita pun punya hal yang cacat yang sama seperti Anda. Namun berurusan dengan sikap menghina seperti itu tidak sesuai dengan Alkitab. Perihal membenci orang lain tidak dapat diterima. Alkitab mengajar kita untuk menghormati orang lain. Bagian kedua adalah mereka yang memiliki pengertian tetap diam. Artinya tidak semuanya bisa dikatakan dan tidak semua reaksi dapat dilakukan. Izinkan saya berikan contoh. Yang menghina sesamanya, saya kembali ke contoh Rehabeam, kita telah berbicara Putra Salomo. tentang putra Salomo. Dia benci bangsa itu dan berkata, siapa kalian? Teman-teman mudanya memperingatkan bahwa jika ia tunduk pada rakyat, mereka akan memerintahmu. Jadi ia membenci dan meremehkan rakyatnya. Ia berkata, siapa kalian? Dan berkata, siapa kalian? Orang ini pun mengatakan, siapa kamu pada kaumnya? Akhir hidupnya pun sangat buruk. Jadi hasilnya adalah dia kehilangan banyak. Tapi seseorang seperti Daud, kakek Rehabeam, mengajari kita lebih dari sekali untuk tetap diam dalam keadaan seperti ketika Simei, putra Gera, itu mengutuknya. Anak buah Daud memintanya untuk membiarkan dia pergi dan memenggal kepala Simei. Namun kata raja, biarlah ia mengutuk sebab Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Bahkan ketika kembali ke kerajaan, ia tidak berusaha membalas dendam sendiri, tapi ia membiarkan orang lain melakukan pembalasan. Ada kalanya kita harus belajar diam dan memegang ayat yang ada di perjanjian baru yang mengatakan, janganlah kamu menuntut pembalasan sebab ada tertulis pembalasan itu hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah jeda rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih dan akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 5 dan 6 berbunyi, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya tetapi orang fasik jatuh karena kefasikan. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Kita melihat bahwa ada sedikit kontradiksi di sini. Kita melihat bahwa orang-orang benar binasa oleh tangan orang-orang jahat, jadi siapa saja yang dipanggil dengan nama Kristus akan dibunuh. Jadi apakah ada kontradiksi antara firman Tuhan? Jadi Anda merasa seolah-olah Ya. kehidupan nyata adalah sesuatu yang berbeda dari firman Allah. Ya, Itu benar. Kita butuh sebuah penjelasan untuk ini. Bahkan untuk memahami hal-hal ini kita harus memahami apa yang disebut sebagai zaman-zaman. Yang berbicara tentang cara Tuhan berurusan dengan manusia di era yang berbeda. Yang kita pelajari tertulis dalam perjanjian lama. Di sana janji yang Allah berikan pada umatnya adalah jika mereka hidup benar, Tuhan akan berkati mereka melebihi segala bangsa.
Karena berkat mereka sifatnya duniawi dan terkait dengan kehidupan mereka di negeri mereka, dan berbuah dan hasil panen mereka berlimpah-limpah. Namun bagi saya hari ini, paket berkatnya berubah. Tuhan tidak berurusan dengan saya seolah itu akan hanya dijalani di bumi saja, namun berurusan sebagai hidup kekal di mana kita menikmati persekutuan sejati dengan Allah di sini, juga dalam kekekalan. Jadi ketika berpikir tentang penerapan ayat ini dalam kehidupan kita harus melihat penerapannya yang utama. Apa penerapan utamanya? Jika seorang menyakiti saya atau membunuh saya, apa masalahnya? Saya akan melanjutkan hidup dan jalan saya di tempat lain. Jadi apakah ayat ini dapat diterapkan pada saya? Ya, tapi ketika saya memahami cerita yang lebih luas. Akankah orang jujur dan orang tidak bersalah diselamatkan pada akhirnya? Ya, tentu saja. Bahkan jika kematian datang hari ini, mereka akan diselamatkan kepada kehidupan kekal. Tapi yang tidak setia akan tertangkap. Mereka akan berdiri di hadapan penghakiman yang keras suatu hari nanti, yang akan datang sebentar lagi. Pada hari itu Allah akan menghakimi semua orang yang tidak setia dan semua orang yang munafik. Jadi di zaman kasih karunia saat ini, konsepnya telah berubah karena berkat-berkat itu kekal. Dan orang percaya memiliki kelanjutan hidupnya yang disebut hidup kekal di sorga, tidak hanya hidupnya di bumi. Jadi kesulitan-kesulitan yang dilalui orang percaya, rasa sakit, dan bahkan untuk mati bagi Kristus, ini adalah alat investasi ilahi dalam kehidupan orang Sebuah percaya. Ini penderitaan adalah ringan yang keuntungan. sekarang ini, jadi itu adalah sebuah penderitaan ringan. Bagian penderitaan sesaat itu mengerjakan bagi kita kemuliaan yang jauh lebih besar Benar, dan kekal. benar. Ada sebuah ayat. Jadi penderitaan kita perkara Iya. kecil. Ada sebuah ayat yang menjelaskan gagasan yang dikatakan Esam. Rasul Paulus beberapa hari sebelum mati sebagai martir berkata, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dan kemudian dia berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk dalam kerajaan di surga. Bagaimana dia akan menyelamatkanmu? Bagaimana dia akan membebaskanmu dari setiap perbuatan jahat? Kamu akan mati. Bagaimana Tuhan akan menyelamatkanmu dari setiap pekerjaan jahat? Sementara kamu akan dipenggal dalam beberapa hari. Jadi dia berkata, jadi apa? Dari Memanggang kematian. kepala dalam pekerjaan jahat? Tidak, Tuhan tidak akan menyelamatkan aku dari kematian. Iya. Atau jika aku bisa mengatakan Allah akan menyelamatkan dengan Iya. kematian karena dia akan menyelamatkan saya untuk kerajaan kekalnya. Dr. Fayez, ayat-ayat yang dimulai dari ayat 12 memiliki beberapa prinsip penting juga. Saya harap Anda mengingatkan kami tentang semua itu. Ayat 13 berkata, seorang penyebar gosip bukan rahasia, tapi siapa yang setia menutupi perkara. Seorang penyebar gosip berarti seorang yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan kesalahan sesamanya kepada orang-orang untuk menyakitinya atau mengubah citranya di hadapan orang-orang. Faktanya ini bukan hal yang baik, Alkitab melarang hal ini. Dan ini mengingatkan saya pada dua hal. Yang pertama, Daud ketika ia memasuki gua, lalu memotong ujung jubah Saul. Kita membaca ungkapan yang sangat aneh bahwa hati Daud berdebar-debar karena ia telah memotong ujung keliman atau jubah Saul. Apakah kamu memenggal kepalanya? Apakah kamu memotong jarinya? Kau memotong apa? Ini, kamu telah memotong seujung pakaiannya hanya untuk membuktikan niat baik kamu itu tidak membunuhnya dan bahwa kamu tidak bermaksud menyakitinya. Jadi, apa yang membuat hatimu berdebar-debar? Hatinya berdebar-debar karena ketika raja akan keluar dan berjalan di depan tentaranya dan tentaranya akan melihat ujung jubahnya dipotong, mereka akan mengejeknya jadi citra atau statusnya akan tercederai di hadapan mereka. Dan dengan cara ini, kelemahan Saul akan terungkap bahwa ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan membiarkan seorang mendatangkan bahaya kepadanya, Jadi dia membuatnya membuat malu. dia malu. Iya. Jadi hatinya berdebar karena dia menyebabkan rasa malu itu terjadi ke Saul. Jadi apakah kita menyebarkan fitnah? Apakah kita menyebarkan cacat sesama kita? Dan ketika kita melakukannya, apakah hati kita menuduh kita? Atau apakah kita melakukannya seolah-olah tidak ada yang telah dilakukan? Benar. Juga Izinkan saya untuk mengambil komentar dari Anda jika Anda berkenan tentang ayat 16, sehingga kita tidak mengabaikannya, yaitu perempuan yang baik hati beroleh hormat. Siapakah dia? perempuan yang penuh kasih karunia itu adalah orang yang memiliki kasih karunia, dan itu tampak dalam dua hal, bahwa dia berhiaskan perhiasan roh yang tenang dan lembut. Dan hal kedua adalah kata-katanya yang digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam bahasa pasal 31, perempuan cakap yang buka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ketika ia berbicara, ia bukan kata-kata yang penuh hikmat dan kata-kata yang baik, tidak menyakiti siapapun. Dan gambaran terbaik dari perempuan yang penuh kasih karunia itu adalah Abigail. Benar. Lebih dari sekali ia memanggil Daud yang marah sebagai tuannya dan menggambarkan dirinya sebagai pelayannya. Dan dia membawa hadiah dan mengatakan kepadanya bahwa dia lebih berharga. Ia membawa hadiah itu kepada hamba Daud. Ia mengatakan bahwa Daud tidak bersalah. Dan tidak ada yang jahat dalam dirinya sepanjang hidupnya, dan bahwa ia melakukan perang Tuhan, dan bahwa ia adalah orang yang diurapi Tuhan. Setelah itu, ia meminta Daud untuk tidak mencemari tangannya dengan darah. Ini adalah Jadi model adalah model dari perempuan semua yang kasih penuh kasih karunia. karunia. Saya harap perempuan menganggapnya panutan. Saudara Esam ayat 26, siapa menahan gandum ia diikuti ke orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Apa yang kita lihat dalam ayat ini? Apakah itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau memperingatkan kita dari sesuatu? Biji-bijian itu
adalah gandum, dan gandum pada saat itu bahkan sampai hari ini adalah salah satu dasar dari Salah satu kehidupan. dasar kehidupan. Ya, makanan pokok. Roti itu berasal dari gandum. Bagi orang-orang ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Jadi dia yang menahan gandum yang memiliki dasar kehidupan dan menahannya untuk dirinya sendiri. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Sekarang pun kita mengenal orang-orang yang melakukan hal yang sama. Mereka mengontrol makanan pokok seperti itu. Tentu ini bukan hanya apa yang Alkitab maksudkan di sini, tapi melakukan itu hanya akan membuat orang-orang mengutuknya. Saya juga ingin katakan bahwa kita memiliki hidup kekal di tangan kita. Bayangkan saja ketika rahasia hidup kekal yaitu Kristus kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita tidak bagikan kepada orang lain. Benar, Itu hal terberat yang bisa kita lakukan. benar. Dan kami dalam program ini tidak menahan gandum, tetapi kami menyajikan biji-bijian, Kristus, roti Allah yang turun ke seluruh dunia. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang Benar. menjual gandum. Bayangkan jika seorang Kristen yang adalah seorang pegawai dan duduk di sebelahnya di kantor, seseorang yang belum mengenal Tuhan, hidupnya bisa berakhir. Dan ketika berakhir, dia sama sekali belum pernah mendengar Kristus. Bayangkan ketika orang Kristen tidak berbicara kepada tetangganya yang non-Kristen tentang Tuhan. Jika Tuhan dianggap berharga di hati kita, maka kita harus berbicara tentang dia kepada orang. Jadi sangat kejam bahwa tetangga dari orang Kristen meninggal tanpa mendengar tentang Tuhan. Atau seseorang karyawan yang memiliki rekan kerja Kristen dan meninggal tanpa mengenal Tuhan. Karena itu dikatakan siapa menahan gandum, ia dikutuki Sebelumnya orang. ayat atas ayat ini mengatakan, ada yang menyebarkan harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati Anda sekalian, kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Di awal pasal ini, Tuhan mengajar kita untuk menjadi sama di dalam seperti di luar. Kehidupan secara praktik harus seperti kehidupan Tidak akan ada pemisah spiritual. antara kehidupan praktik dan kehidupan Bahkan spiritual. ajaran Tuhan Yesus di bumi juga menekankan hal ini sepanjang waktu. Benar. Ayat kedua berkata, jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dan kita melihat contoh terbaik dari kerendahan hati di dalam Tuhan Yesus ketika ia berkata, dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Semoga Tuhan membuat saya semangat untuk menjadi lebih rendah hati. Benar. Salah satu yang saya pelajari adalah bahwa berkali-kali kita sebagai orang percaya menahan iman dan berita Injil keselamatan yang penuh sukacita dan hidup kekal bagi diri kita sendiri. Dan kita perlu hidup lurus di tengah orang-orang. Semoga Tuhan mengajarkan kita hidup dalam kebenaran di sekitar orang-orang dan mereka bisa melihat pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya dan saya mempercayakan Anda kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.